sebelumnya secara teori sudah kita pelajari ya. Lalu saya sudah menyampaikan LK, lembar kerja yang ada di Google Classroom. Nanti kamu bisa cek. Dan kamu juga sudah punya kelompok ya, sudah punya kelompok diskusi gitu ya. Nah nanti bagaimana untuk pengerjaan LK-nya? Untuk pengerjaan LK-nya kita akan memulai dengan praktikum dulu gitu ya. Jadi kamu praktikum dulu menggunakan konsep gerak jantung bebas melalui link yang sudah di-share di situ ya, ada pada LK. Nah, baru dari praktikum itu kamu kerjakan sesuai dengan apa yang diminta di LK gitu ya. Jadi mulai dari kegiatan 1, lalu kegiatan 2 terus dan seterusnya sampai kegiatan 6 itu adalah mengenai block programming ya. Bagaimana sih kamu membuat sebuah pemrograman ya. Di sini aplikasinya sudah jadi, sudah ada ya dengan NetLogo itu kita buat menyusun gitu ya blok-blok NetLogo itu menjadi suatu rangkaian sehingga bisa menunjukkan gerak jantung bebas dengan benar. Itu ya. Baik, saya langsung saja share screen ya. Bagaimana sudah tampak share screen-nya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih sudah konfirmasi. Baik, untuk mengingatkan kembali ya ke materi tentang hukum tentang gerak jantung bebas. Nah, kita lihat di sini hukum kekekalan energi mekanik pada gerak jantung bebas ya. Nah, dalam pembelajaran ini kamu diharapkan akan mempelajari atau belajar tentang perubahan posisi, kecepatan dan gerakan benda pada saat gerak benda jatuh bebas. Lalu mempelajari hukum kekekalan energi mekanik selama gerak jatuh bebas. Mempelajari pengaruh massa terhadap energi mekanik suatu benda. Lalu juga gerak jatuh bebas suatu benda yang tidak apakah bergantung atau tidak pada masanya ya, kita akan lihat nanti pada bagian-bagian selanjutnya. Lalu kita juga menggunakan model komputasi, lalu mengevaluasi model komputasi dan membangun komputasi. Saya sampaikan tadi yaitu membuat block programming yang menggunakan NetLogo. Nah, jadi kamu masuk ke link ini pada bagian 0 ya. Lalu kita lihat pada bagian 1. Lihat ini mengenai pengenalan pada computational thinking ya. Nah, ini pada bagian 1 ini mungkin ada di beberapa di antara kamu yang sudah melihat penting nggak sih kita mempelajari computational thinking gitu ya. Nah, bagi yang belum nanti semuanya lihat video ini dan kamu berikan ya komentarnya itu ada pada LK ya di Google Classroom. Tuh. Lalu pindah kita ke bagian 2. Ini kamu bisa memasukkan angka-angka pada model NetLogo ini dan juga bisa menganalisis, bisa mengumpulkan data ya di sini. Ini yang sudah kita lakukan kemarin ya. Mungkin kamu juga sudah mencoba di rumah. Hanya mungkin hari ini lebih terarah kita lihat per poin apa yang disajikan di NetLogo ini. Nah, tadi di sini kan kita sudah ada kelompoknya ya. Kamu secara berkelompok nanti akan menuliskan ya hasil dari percobaan NetLogo ini. Dan nanti itu akan diupload di ya. Jadi tolong perhatikan. Nanti akan sendiri ya lakukan ulang. Di sini saya akan mencontohkan kamu ketika pengambilan data. Nah, ini ya. Oke, sudah terlihat ya? Nah, di sini ada tombol setup, itu gunanya untuk men-setup ya, men-set misalkan ini kita mau buat massa bolanya di berapa gitu ya. Taruhlah nah ini bisa massa bolanya bisa 7, boleh diperbesar atau diperkecil ya, 6, 5, terus ya sampai terakhir maksimal di berapa maksimalnya? Kamu lihat, terlihat di sini di berapa maksimalnya? Maksimal massa bola? 10. Ya, di 10 ya. Nah, jadi nanti bola yang akan dijatuhkan di sini berapa gitu ya masanya? Apakah 1, 2, 3, 1 kilogram, 2 kilogram gitu ya? Sepertinya di sini satunya dalam kilogram.
Ya, kita anggap ini 10 itu 10 kg gitu ya. Kita tidak usah menggunakan massa yang terlalu besar. Nah, misalkan kita coba untuk massa 1 kg. Setelah itu kamu lakukan setup. Ya. Nah, untuk apa ini? Kita mau mengambil data ketika bola nanti di sini kita jatuhkan dengan massa 1 kg ini. Nah, ini ya, massanya 1 katanya, berarti ini 1 kg. Kalau kita mau diganti Bu jadi 2 gitu ya, boleh. Kamu tinggal tambah di sini 2 lalu setup gitu ya. Kita ganti ini 2 lalu setup. Nah, ini sedang setup. Kalau berubah, nah setelah berubah berarti ini sudah selesai proses setup. Baru nanti kita ketik proceed for 1 second gitu ya. Nah, sekarang apa yang kamu amati? Kamu amati dulu, fokus pada ini aja dulu, pada jarak ya. Distance cover in a step. Nah, ini pada jarak ini. Nanti kamu di LK itu akan melakukan langkah-langkah ini. Tapi kamu tidak usah ini. Nah, di sini ya, ini ada pertanyaan ini. Apa yang terjadi pada bola saat Anda menekan lanjutkan selama 1 detik pada model, gitu ya? Tuh, nanti ini dijawabnya pada LK ya. Ini pertanyaan-pertanyaan ini ada pada LK. Oke, ini adalah pertanyaan 1, 2 pada LK dan ini pada bagian 2 ya, sini bagian 2 itu yang kamu lakukan. Nah, sekarang tadi misalkan kelompoknya nih ya, kelompok per kelompok kamu buat data ya, data hasil pengamatan kamu. Misalkan ketika masanya 2 kg. Ini sudah di-setup tadi ya pada massa 2 kg. Apa yang kamu lihat dulu? Kamu lihat saja dulu karena ini banyak grafik yang ditampilkan dari NetLogo ini. Ada lihat nih ya, kamu perhatikan dulu. Di sini ada jarak versus time ya, distance versus time, jarak terhadap waktu. Jadi yang ditampilkan di sini adalah grafik jarak terhadap waktu gitu ya. Lalu di sini velocity versus time, yang ditampilkan pada grafik ini adalah kecepatan terhadap waktu. Lalu di sini acceleration versus time, yang ditampilkan di sini adalah kecepatan terhadap waktu ya grafiknya. Dan di sini KE and PE, yang ditampilkan di sini adalah kinetic energy and potential energy. Jadi di sini energi kinetik dan energi potensialnya yang akan ditampilkan di sini. Nah, supaya kamu tidak bingung untuk bagian 2 ini, kamu lihat saja massa bola hubungannya dengan jaraknya ya, perubahan posisi bola di sini ya. Oke, misalkan ketika massa 2 kg. Kamu boleh mempersiapkan catatannya ya untuk mencatat data yang dihasilkan dari simulasi ini. Semua sudah siap dengan catatannya? Halo? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Oke, baik. Sekarang kita lihat ya. Kita akan mencoba massa bolanya misalkan di 1 kilogram ya. Kalau ini satuannya adalah kemudian kita setup ya. Nah, kamu nanti di rumah akan melakukan ini sebanyak 3 kali. Boleh mengubah massanya sebanyak 3 kali. Kita mau melihat apakah ada pengaruh massa gitu ya terhadap perpindahan ini gitu. Misalkan gini, kamu beranggapan kalau massanya itu berat, maka kamu akan jatuh lebih cepat. Apakah betul seperti itu gitu ya? Nah, ini kita lihat untuk massa 1 ya. Yuk kita klik proceed for 1 second. Lihat perubahan pada bola dan jarak. Nah, ini. Boleh kamu catat pada detik pertama ketika kita klik 1 kali, maka di sini jarak yang ditampilkan adalah 4,9 meter. Ya. Sudah dicatat? Jaraknya tadi berapa? Atau nggak apa-apa, perhatikan saja dulu ya. Ya. Jadi di sini yang kita lihat adalah perubahan posisi bola saat kita ketik detik pertama. Tadi ternyata diperoleh posisi bola itu sudah berpindah dari awalnya di sini ya, berpindah selama detik pertama itu sejauh 4,9 meter ya. Oke, kemudian klik lagi ya. Tentunya mula-mula di 0 ya, kita anggap di atas ini sebelum bola ini dijatuhkan titik acuannya itu 0. Ketika diklik pertama, detik pertama berarti 4,9 meter gitu ya. Nah, ini sebetulnya grafik lain pun sudah ditampilkan, tapi supaya kamu fokus di kegiatan 2, di bagian 2 ini kamu hanya melihat
perubahan jarak saja dulu ya. Oke, klik detik berikutnya ya. Nah, ini berarti detik kedua. Yang ini tadi detik ke-0, detik ke-1, detik kedua gitu ya. Detik kedua ternyata jaraknya berapa? Ini 14,1. Ya, betul. Oke, kamu sambil catat ya. Lanjut, ini tadi detik kedua, terus detik ketiga. Nah, boleh dicatat berapa perubahan posisinya? 5. 2. Ya. Ya, itu tadi detik keberapa? Detik keberapa itu? 3. Oke, lanjut ya sampai si bola itu sini permukaan tanah. Keluar di sini adalah permukaan tanah. Kita lanjut. Ini sekarang detik keempat. Nah, boleh catat. Ini adalah perubahan posisinya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kita lihat detik kelima. Nah, ini detik ke-1 tadi, detik kedua, ketiga, kelima. Ini perubahan posisinya 44,1. Lanjut ya, detik ke-6. 53,9. Lanjut, detik ke-7. Ini 63,7. Ibu punten jataknya tadi berapa? Iya, kenapa? Tadi yang detik ke-6 berapa, Bu? 53,9. Coba temennya tadi. Oke, terima kasih. 53,9 katanya. 53. Ini detik ke berapa ini yang ini? 7, Bu. 7 ya. Berarti sekarang kita klik lagi detik ke 8. Nah, ternyata detik ke-8 sudah sampai di permukaan tanah. Berarti ya sudah kita sampai pada detik ke-8 ya. Lihat jaraknya. Sudah dicatat? Lihat perubahan posisi bola tadi dari awal sini sampai sini ternyata adalah 73,5 meter ya. Si bola tadi sudah jatuh, dia tadinya jatuh bebas, artinya di sini dijatuhkan dengan kecepatan awal 0 gitu ya. Dan akhirnya sampai di permukaan tanah di sini pada jarak 73,5 meter ya. Sudah? Yuk sekarang kita setup lagi ya. Kita setup lagi dengan cara merubah massa benda. Nah, kita rubah sekarang massa bendanya misalkan 2 ya. Lalu kita setup. Tadi yang 1 ini ya, 1 kilogram, sekarang coba nah ini sudah tertulis 2, artinya si bola ini bermassa 2 kilogram ya. Lalu kita klik lagi, proceed for 1 second. Nah, lihat jarak atau perubahan posisi bola pada detik pertama berapa ini? 4,9 meter. Ya, oke. Ya, setiap kelompok mencatat ya, mencatat data-data ini ya. Walaupun nanti bisa dilakukan sendiri, diuji coba kembali dengan masa yang berbeda, tapi supaya lebih jelas nantinya ya, tidak bingung lagi ketika mencoba sendiri. Oke, kita klik detik kedua. Boleh dicatat berapa? 14,7. Oke, terima kasih. Lanjut ketiga. Berapa? 24,5. Cenderung lebih sama ya, Bu, Lalu kayak kita lihat ya, nanti kamu boleh coba, boleh diskusikan kesimpulannya benar nggak? Oh, cenderung sama ya, katanya kurang lebih sama. Nah, nanti bisa disampaikan, disimpulkan pada LK ya. Pokoknya sekarang kamu catat saja dulu data yang ada gitu ya. Data yang terjadi, data yang ada dari simulasi ini. Nah, ini detik ke berapa? Tuh, 2, 3, 4, sekarang detik ke-5 ya. Nah, silakan dicatat berapa? Tadi ada yang baru masuk lagi ya?
Ya, kita lanjut. Tadi baru detik ke-5, sekarang detik ke-6. Sudah dicatat? Ibu saya share Chris. Oh itu. Pinnya Share screen saya masih tampak tidak? masih Bu. Masih Bu. Halo? Ya, masih Bu. Oke, terima kasih. Masih, Ini Bu. udah 3,1 untuk detik ke. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita lihat detik ke-7. Nah, ini kamu catat lagi. Lalu kita lihat detik ke-8. Nah, ternyata sampai di permukaan tanahnya. Nah, nanti setiap kelompok akan mengubah-ubah masa ini ya dengan 3 masa yang berbeda. Kamu catat perubahan posisi bola ya setiap detiknya untuk 3 masa yang berbeda, dan nanti kamu sampaikan di LK ya hasilnya. Boleh kamu catat dan dipoto, dikirim, diupload filenya untuk tagihan yang tugas ini ya. Nah, nanti ini ada pertanyaan-pertanyaan ini juga pada LK ya. Ini nanti akan dilakukan selama 3 kali dan akhirnya disimpulkan apakah misalkan masa bola itu mempengaruhi atau tidak ke perubahan posisi bola gitu ya. Kalau kamu beranggapan bahwa masa benda yang lebih berat itu bisa berubah posisi lebih jauh, apakah anggapan itu benar gitu ya? Nah, ini bisa dilihat simulasi. Bagaimana? Jelas ya? Nanti kamu lihat pada LK, tagihan ini akan disampaikan pada LK yang dikerjakan per kelompok, tapi untuk pengumpulan LK-nya, pengisian LK-nya masing-masing berdasarkan data kelompok. Jelas? Jelas. Ya, baik, kita lanjut ke bagian 3 nih ya. Kita klik bagian 3. Kamu lakukan ini ya secara berkelompok. Bagian 3. Nah, juga sama, pengamatan tentang gerak bola pada model gerak benda jatuh bebas. Seperti pada bagian 2, hanya nanti ini berkaitan dengan LK yang akan kamu kerjakan. Ini tidak kamu jawab di sini ya, kamu jawab pada LK. Pokoknya pertanyaannya ada pada LK. Saya hanya menunjukkan bahwa kurang lebih nanti pertanyaan di LK pun ada pertanyaan seperti ini gitu ya. Perubahan apa yang kalian amati pada perubahan kecepatan seiring berjalannya waktu? Lalu perubahan apa yang akan kalian amati pada perubahan percepatan seiring berjalannya waktu? Ini pada kegiatan 3, pada bagian 3. Selanjutnya bagian 4 ya. Mohon maaf ini karena waktu juga terbatas, jadi kita tidak bisa melakukan simulasi semuanya di sini. Yang jelas kamu tadi sudah dapat data ya, kamu nanti lakukan 3 kali dengan masa yang berbeda. Lalu hasilnya berapa? Terus nanti kamu lihat LK, di situ ada petunjuk apa saja yang ditanyakan di LK berkaitan dengan grafikin tadi, dan kesimpulan apa yang kamu ambil juga kamu bisa tuliskan di LK ya. Kalau di LK-nya minta upload file, berarti itu data hasil percobaan kamu boleh ditulis, dipoto, terus dikirim filenya gitu ya di situ untuk melihat, menunjukkan data-data yang kamu peroleh dari hasil percobaan tadi ya. Kita lihat pada bagian 4 nih ya, bagian dalam energi mekanik bola. Soalnya yang ditampilkannya sama sih tadi net logo ya, hanya di sini kita mau lihat juga untuk bagian 4 ini khusus pada perubahan mekanik bola ya, atau energi kinetik dan energi potensial. Nah, ini kurang lebih amati apa yang terjadi pada energi kinetik, energi potensial, dan energi kinetik ditambah energi potensial. Lalu tuliskan pengamatannya. Nah, tapi tidak di sini dituliskannya pada LK ya, yang sudah saya send di Google Classroom. Terus juga ini ya, amati apa yang terjadi jika massa bola berubah. Nah, tadi kan kamu sudah mengubah-ubah massa bola ya. Coba di sini kamu lakukan lagi ubah massa bola, karena ini kaitannya, kalau tadi kan yang pertama kita mengubah massa bola kaitannya dengan perubahan posisi kan. Nah, sekarang kita ubah massa bola kaitannya dengan energinya ya, dengan energi kinetik dan energi potensial. Sama ya, ini ada tampilan net logo untuk perubahan dalam energi mekanik bola. Lihat. Tadi yang diminta di sini kita merubah nih, amati apa yang terjadi pada energi kinetik dan energi potensial serta jumlah dari energi kinetik dan energi potensial bola setelah jatuh setiap detiknya. Nah ya, jadi sekarang yang kita lihat adalah grafiknya
itu dengan, nah ini massa ya, tetap massa dengan ini grafik energi kinetik dan energi potensialnya ya. Pada bagian 4 itu fokusnya. Misalkan ini kita set pada massa 7 ya, 7 kg misalkannya kita set up. Nah ini sudah ada masanya 7 katanya ya, masanya 7. Nah kemudian kita lihat, kita proceed for 1 second lagi ya. Nah lihat. Nah kalau tadi fokus kamu kan melihat posisi bola ya. Detik pertama 4,9 meter, detik kedua berapa gitu ya yang tertera di sini. Nah pada kegiatan 4 ini fokus kamu adalah pada perubahan energi kinetik dan energi potensialnya. Ya jadi kamu bikin tabel lagi nih. Tabel kamu sekarang jumlah energi kinetik, energi potensial, lalu jumlah dari energi kinetik ditambah energi potensial. Tadi pada detik pertama untuk massa bola 7 misalkan ya 7 kg ternyata di sini diperoleh energi kinetiknya pada detik pertama ya adalah 336,4. Kalau tadi massanya kilogram, jaraknya meter, berarti ini KE ini satuannya adalah, nah coba nanti kamu cari ya. Kalau misalkan ini massanya kilogram, perubahan posisinya meter, maka satuan dari energi kinetik, energi potensial, jumlah energi kinetik dan potensial itu satuannya ya. Nah kamu catat nanti ya, ketika misalkan massanya itu 7 kg dan dijatuhkan pada detik pertama, energi kinetiknya adalah 336,14. Energi potensialnya adalah 21176,82 dan jumlahnya sekian. Ya, kamu catat. Lalu berikutnya pada detik kedua untuk massa yang sama ya. Kita jaga massanya tetap di 7 kg. Detik kedua, nah kamu catat lagi energi kinetiknya jumlahnya berapa, energi potensialnya jumlahnya berapa, dan jumlah dari energi kinetik dan potensialnya berapa. Gitu ya. Terus lanjutkan detik ketiga, detik keempat, detik kelima, keenam, ketujuh. Tentunya kamu nanti sambil mencatat ini ya, jumlah energi kinetik, energi potensial, dan juga jumlah dari kedua energi kinetik dan energi potensial. Nih, sekarang kamu fokusnya ke sini, tidak pada jaraknya, ya. Ini sampai pada detik ke berapa nih? Nah, ini tadi kan detik pertama, kedua, ketiga, keempat. Kamu juga bisa sorot di sini ya. Nah, ini jumlah energi kinetiknya di sini ternyata berapa, sini berapa. Lalu di sini berapa, di sini berapa gitu ya. Atau tadi lebih jelasnya sih ketika kamu klik proceed for 1 second ya. Ada detik ke 1. Kalau kamu tadi bingung, tadi kelewat misalkan detik ke 1 berapa ya jumlah energinya. Kamu kembalikan saja setup. Boleh di masa juga kamu atur mau di berapa. Misalkan saya mau di masanya 1 kg lagi, ya sudah boleh di situ ya. Nah ini saya mencoba untuk massa 7 kg ya. Tadi detik pertama itu berapa? Nah ini kan dicatat berapa. Tadi tolong dicatat nih ya. Siapa Zafira juga yang lainnya di detik pertama ya 336,14. Sudah. Ini untuk energi kinetiknya. Yang lain juga sama ya. Di energi potensialnya berapa? 21176,82. Oke. Dan ini jumlahnya. Jumlah energi kinetik dan energi potensialnya 21512,96. Sudah dicatat? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ke detik kedua ya. Nanti ini diaplikasikan dalam bentuk tabel kan ya? Iya. Ya, nanti kamu coba sendiri ya. Ini hanya kita melihat saja dulu di sini sama-sama supaya nanti kamu ketika mencoba sendiri nggak bingung ya. Coba lihat. Sekarang detik kedua nih. Oke, yang lain juga boleh dicatat detik kedua 1344,56. Terus ini untuk energi kinetiknya. Terus untuk energi potensialnya 20168,4. Lalu dijumlahkan. Ya. Nah, kamu nanti bandingkan. Sudah dicatat ini? Sudah, Bu. Oke, berarti sudah punya 2 data ya. Data 1 dan 2. Sekarang kamu lihat, kamu bandingkan. Si energi kinetiknya bertambah atau berkurang pada detik kedua? Bertambah. Tadi kan ada data bertambah. Ya, oke, betul. Lalu energi potensialnya pada detik 2 bertambah atau berkurang jika dibandingkan dengan detik pertama? Berkurang. Oke, jumlah dari energi kinetik dan energi potensialnya
atau tetap atau bagaimana? Tetap. Ya. Nah, nanti ini kamu lanjutkan ya. Akhirnya kamu bisa dapat pola di sini yang kurangnya itu energi potensial, tapi diiringi oleh bertambahnya energi kinetik gitu ya. Sedangkan jumlah dari energi kinetik dan energi potensialnya itu tetap ya. Kamu bisa lakukan ini ya nanti sampai si bola ini sampai menyentuh permukaan tanah ini ya. Kamu juga bisa mengganti-ganti masanya dan melihat energi kinetiknya, dan akhirnya nanti kamu bisa dengan mengubah-ubah massa dan melihat hubungan energi kinetik dan energi potensialnya, bisa melihat nanti ini apa yang terjadi ya pada energi kinetik, energi potensial, lalu jumlah keduanya setelah bola jatuh setiap detiknya ya. Dan nanti pengamatannya itu berupa tabel, itu pada LK ya, tidak dijawab di sini. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas mengenai kegiatan bagian 4 ini? Lanjut ya, kita lihat ke bagian 5. Ya, terima kasih. Nanti bisa didiskusikan sama teman sekelompoknya ya, bisa ngambil data ulang nanti ya. Kamu lebih baik gunakan laptop ya, kalau di handphone kurang terlihat mungkin data-datanya kecil, kalau di laptop lebih terlihat. Nah, kita lihat untuk bagian kelima ini kamu akan mengevaluasi model ya. Jadi dari penjelasan atau teori tentang gerak jatuh bebas itu, bahwa benda itu jatuh dengan kecepatan awal 0. Kemudian tadi di bagian awal kamu juga sudah melihat ketika massa benda kita rubah, lalu bola tadi kita klik proceed for 1 second gitu ya. Kamu bisa lihat di situ bahwa si bola tadi berubah posisinya dan kamu bisa lihat posisinya berapa, tuh ya. Dan di percobaan kamu melihat bahwa ketika massa bola dirubah, apa yang terjadi dengan energi kinetiknya ketika bola itu jatuh di detik pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai mencapai permukaan tanah. Lalu apa yang terjadi dengan energi potensialnya? Lalu apa yang terjadi antara jumlah energi kinetik dengan potensialnya? Apakah atau berubah untuk massa yang berbeda gitu ya? Dan juga untuk detik ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kamu bisa bandingkan. Baik, di bagian ini evaluasi model. Nah, kamu di sini sama masih menggunakan NetLogo ya untuk memperlihatkan tentang gerak jatuh bebas ini. Misalkan kita setup lagi ya, di bagian 5 ini kita setup lagi nih, yaitu kita ubah misalnya massa saya di 7 kg, kau bisa rubah nanti berapa massanya. Nah, kemudian nih di bagian 5 ini ada pertanyaan, apakah menurut kalian mempelajari sesuatu yang baru dengan model ini gitu ya. Nah, kamu tidak jawab di sini tapi LK ya. Dari model ini apa sih? Ada yang baru nggak gitu? Apakah ini cukup membantu kamu gitu ya? Menurut kalian manfaat seperti apa yang kalian peroleh dengan model tersebut? Nah, itu juga nanti kamu bisa lihat di apa saja batasan dari model ini. Nah, kamu nanti lihat ya batasannya apa saja. Ini pertanyaan ini juga ada di LK. Tuh, nanti kamu coba sendiri. Kita lanjut ke bagian 6 ya. Wah, waktu kita tinggal berapa menit lagi. Ini sekilas saja ya. Nah, pada bagian 6 ini kamu akan membangun model. Jadi dari teori-teori yang sudah tadi disampaikan di awal ya, di pertemuan sebelumnya, kita sudah tahu tentang konsep ataupun teori fenomena gerak jatuh bebas ini. Nah, di sini berdasarkan teori yang sudah kamu pelajari, kamu diharapkan bisa membangun model dari NetLogo ini ya, yaitu program blok ya. Nah, di halaman ini kalian akan menggunakan blok pemrograman sederhana untuk membuat sebuah model gerak jatuh bebas pada benda. Ya. Nah, nanti ini belum tampil. Nama ya. Ini di sini adalah disajikan untuk membangun model gerak jatuh bebas ini. NetLogo sudah mempersiapkan blok program. Misalkan kamu, ini boleh kamu pindah-pindah, nanti kamu coba ya. Ini kamu setup
Terus create a ball, misalkan berarti kamu di sini membuat bolanya gitu ya, menyimpan bolanya nanti. Nah, lalu apalagi nih nanti set posisi misalkan ya, posisi bolanya kamu akan simpan di mana nih? Boleh coba-coba gitu ya, dicoba di sini juga nanti untuk proceed forwards-nya. Mula-mula mau diapakan nih? Misalkan si bola mau dijatuhkan lurus ya, dijatuhkan lurus, move forward dengan jarak 10 misalkan ya. Nah setelah itu diapakan? Nah kamu bisa coba-coba terus di sini, misalkan ini gitu ya. Terus nanti ini juga dia set ground. Berdasarkan teori kamu, terus kamu membuat block programming seperti ini, ya. Nah, misalkan ini meninggalkan. Ini saya hanya mencoba saja dulu ya, apakah program saya sudah benar atau tidak. Jadi enaknya apa? Dengan NetLogo ini kamu bisa mengeset gitu ya, apakah bola itu untuk gerak, untuk memperlihatkan fenomena gerak jatuh bebas. Kamu seolah-olah bikin program bagaimana sih gerak benda, fenomena benda ketika mengalami gerak jatuh bebas. Nah, kalau misalkan program yang sudah kamu setting ini benar, nanti misalkan saya sudah men-setting seperti ini ya, lalu saya recompile. Nah, nanti kamu coba recompile. Apakah sudah betul gitu ya? Kita tunggu. Ini sedang compiling ya, sedang mengisi blok program yang kamu gunakan. Jadi di sini kamu tidak usah pakai fungsi apa coding ya, kita sudah menggunakan block programming ini yang di dalamnya tuh ada coding sebetulnya, bagaimana setup, coding setup itu apa gitu ya, tapi di sini langsung kamu gunakan. Nah ini sedang compiling, kamu harap sabar dilihat. Setelah compiling ini nanti kita bisa lihat apakah program ini berhasil atau tidak. Kalau misalkan error, oh berarti itu salah di programnya, kamu coba lagi gitu ya, coba lagi. Ini mengeset ini set gerak jatuh bebas ini ya, membangun model gerak jatuh bebas ini menggunakan NetLogo blok pemrograman sederhana ini ya. Ini masih lama ya, mungkin memang perlu ke LK ya. Nah, ini LK-nya. Ini LK nanti yang akan kamu kerjakan. Nah, kamu tadi buka ini ya, aplikasi NetLogo ada di sini, bagian 0 sampai ke 6 tadi ya. Kamu lihat, nanti kamu lakukan apa yang diminta di sini. Ya. Terus sampai pada bagian akhirnya adalah kamu diminta untuk membuat block programming tadi, membuat pemrograman tadi ya, tadi sedang compiling tapi lama. Nah ini lihat, buka aplikasi NetLogo bagian 6 tadi ya, bagian 6, bangun pemodelan gerak jatuh bebas sesuai penjelasan teori yang sudah dipelajari. Lalu kamu misalkan udah dapat nih, sudah berkelompok mengerjakan block programmingnya, udah benar ternyata sudah recompiling, betul menunjukkan gejala, menunjukkan fenomena gerak jatuh bebas. Nah, maka kamu screenshot gambar tadi lalu diupload di sini, gitu ya. Jadi dari tahap awal sampai akhir kamu bisa tahu, oh ternyata kita bisa lebih paham gitu ya tentang gerak jatuh bebas ini menggunakan simulasi NetLogo, dan kamu juga sudah belajar bagaimana cara membuat pemrograman sederhana gitu ya. Nah, nanti hasilnya setelah kamu berhasil compiling lalu sudah berjalan. Nah, kamu screenshot gambar ini nih dengan hasil pemodelan kamu ya, yang menunjukkan gejala ataupun fenomena gerak jatuh bebas. Nah, ini sebetulnya jadi ketika kita masukkan setup apa segala macam, di sini ada muncul bahasa codingnya. Tapi kita tidak mempelajari itu. Yang ingin kita tunjukkan bagaimana aplikasi NetLogo ini atau block programming ini bisa menunjukkan fenomena gerak jatuh bebas ya, sehingga kamu bisa lebih paham gitu. Nah, ini saya sudah mengerti seperti ini. Kamu ingin menguji apakah apa yang kamu bangun model ini sudah benar apa tidak gitu ya. Nah, kamu ke sini proceed for 1 second. Kita lihat gitu ya, betul nggak sih? Nah, ternyata error. Artinya apa?
ini tadi blok program yang saya jalankan ini masih salah gitu ya, error. Nah, kamu nanti coba lagi, ini dismiss, kamu coba lagi membuat mengeset lagi programnya ya. Oh, ternyata ini bukan begini gitu ya, bahasa pemrogramannya harus seperti apa, kamu coba lagi sampai didapat model programming yang benar dan bisa menunjukkan fenomena gerak jatuh bebas. Itu ya harapannya. Bagaimana? Bisa dipahami? Nanti kamu secara berkelompok menyelesaikan ini waktunya lama, tapi lebih cepat lebih baik ya kamu kerjakan ini nanti karena ada penugasan yang lain kan ya, dan juga dengan pelajaran lain. Ya, bagaimana? Dari apa yang sudah disampaikan hari ini? Kira-kira menarik nggak nih? Lebih bisa melihat fenomena nggak sih dengan NetLogo ini? Oh ya, mohon maaf. Ya, ini saya baru baca chatnya ya. Ya, sekarang apakah suara saya masih putus-putus? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oh ya, ternyata sudah berakhir ya. Waktu kita sudah berakhir beberapa menit yang lalu. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari melihat fenomena gerak jatuh bebas menggunakan simulasi NetLogo. Lalu kamu juga di akhir nanti akan membuat pemrograman ya, membangun atau model pemrograman dengan NetLogo ini. Dan cara-caranya itu kamu bisa lihat nanti pada LK ya, apa saja yang harus kamu lakukan. Tagihannya apa gitu ya, dari bagian 1 sampai 6 nanti. Nah, lalu harapannya sih dengan model pemrograman NetLogo ini kamu bisa lebih paham ya. Tadi setelah melihat kamu mengabstraksi melihat apa saja sih poin-poin yang akan dilihat dari percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3 gitu ya. Untuk percobaan 1 tadi kan kita mengubah massa benda dan melihat perubahan posisi bola gitu ya, itu yang kita lihat dulu gitu. Lalu di percobaan berikutnya kamu menentukan berapa massa bola yang akan dijatuhkan, lalu melihat energi kinetiknya berapa gitu ya ketika bola itu dijatuhkan pada detik pertama, lalu energi potensialnya berapa dan energi kinetik dan energi potensialnya berapa, lalu kamu bisa rubah massa gitu ya. Jadi kamu lihat untuk percobaan yang kedua ini pola yang terjadi ya, hubungan yang terjadi antara energi kinetik dengan energi potensialnya seperti apa gitu ya. Nah, lalu yang terakhir tadi kamu membuat model ya, pemodelan model block programming. Jadi kamu hanya memindahkan saja gitu ya, tentunya dengan perhitungan tertentu kamu bisa rubah angka-angkanya sampai diperoleh blok programming yang benar yang bisa menunjukkan fenomena gerak jatuh bebas ya, sesuai dengan teori atau konsep-konsep yang sudah dipelajari. Ya, itu saja. Sampai di sini bagaimana? Bisa dipahami? Baik, tidak terasa waktu kita di KBM Fisika hari ini sudah berakhir. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya di virtual G-Meet ini. Juga ditunggu ya tugasnya. Tadi pengerjaan LK-nya paling lambat 1 minggu dari sekarang. Mohon dikerjakan secara berkelompok tadi ya, sesuai kelompok yang sudah dibentuk ya. Oke, nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kamu bisa diskusi di grup WhatsApp. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan dengan simulasi tadi, konsep tentang gerak jatuh bebas bisa lebih mudah kamu pahami. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.